Halo, apa kabar netizen? Saat ini saya berada di depan gedung Yosudarso Makoko Armada RI, tepatnya di Jalan Gunung Sahari nomor 67, Jakarta Pusat. Komando Armada Republik Indonesia merupakan Kotama Operasi beserta jajarannya dalam keadaan aman terkendali, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Selanjutnya dengan saya Latan Dinita yang akan menyampaikan rangkuman sepekan Weekly News Koarmada RI edisi minggu keempat bulan Februari tahun 2023. Berikut liputannya. Panglima Koarmada Republik Indonesia pimpin kegiatan Monday Update. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto memimpin langsung kegiatan Monday Update yang dilaksanakan setiap hari Senin pagi di Ruang Macan Kumbang, Makoko Armada RI, Jakarta Pusat. Pada kegiatan tersebut, Pangko Armada RI menerima langsung laporan dari setiap kewaskiatan, yaitu staf intelijen, staf personel, staf perencanaan dan anggaran, staf operasi, staf logistik, staf potensi maritim, staf komunikasi dan elektronika serta inspektorat, kelompok Sahli, Kolat, Kopeba, dan Kopkasel Koarmada RI. Sebelumnya, Kepala Pusat Komando Pengendalian Kapus Kodal Koarmada RI menyampaikan laporannya dan dilanjutkan dengan pembahasan lainnya, antara lain tentang current issue dan informasi lainnya. Peringatan Isra Mi'raj 1444 Hijriah di Masjid Al-Mutakin Koarmada RI. Komando Armada Republik Indonesia memperingati salah satu hari besar agama Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah di Masjid Al-Mutakin, Makoko Armada RI, Jakarta Pusat. Pada peringatan Isra Mi'raj di Koarmada RI ini dilaksanakan ceramah keagamaan dengan menghadirkan penceramah, yaitu penceramah Dr. Samsul Ma'arif, Ketua PWNU Jakarta. Dan acara tersebut diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran serta sambutan dari Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto. Kegiatan ceramah ini diikuti para pejabat utama, Kasatker dan prajurit serta ASN Koarmada RI. Dan pada tahun ini peringatan Isra Mi'raj di lingkungan TNI Angkatan Laut mengangkat tema Sholat membentuk karakter patriot NKRI yang tangguh. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rioduta resmi sandang pangkat Bintang 2. Kepala Staf Koarmada RI Laksamana Muda TNI Didong Rioduta resmi menyandang pangkat Bintang 2 atau Laksamana Muda TNI setelah melaksanakan upacara kenaikan pangkat dengan Inspektur Upacara Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sebelumnya, Laksamana Muda TNI Didong Rioduta berpangkat Laksamana Pertama TNI saat menjabat sebagai Kepala Pusat Pengkajian Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut dan mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya setelah menjabat Kepala Staf Koarmada RI sejak dilantik pada tanggal 26 Januari yang lalu. Panglima Koarmada Republik Indonesia kunjungi Jala Fair 2023 di Gedung Balai Samudra, Jakarta Utara. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mengunjungi kegiatan Jala Fair dan mendatangi beberapa stand yang digelar di Jala Fair tahun 2023 di Gedung Balai Samudra, Jakarta Utara. Turut mendampingi Pangko Armada RI Ketua Gabungan Jala Senastri Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto dan beberapa pejabat utama Koarmada RI serta pengurus Gabungan Jala Senastri Armada RI. Kegiatan Jala Fair ini merupakan program kerja pengurus pusat Jala Senastri yang pada Jala Fair kali ini dibuka Ibu Wakil Presiden, Ibu Wuri Ma'ruf Amin, dengan didampingi Ketua Umum Jala Senastri, Nyonya Vera Muhammad Ali. Kegiatan Jala Fair bertujuan sebagai wadah untuk mendukung pemasaran produk kreatif anggota Jala Senastri seluruh Indonesia dan usaha mikro kecil dan menengah daerah yang memiliki nilai jual sehingga dapat menambah pendapatan keluarga yang berdampak pada kesejahteraan keluarga TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, dan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan umum. Jala Senastri Gabungan Armada RI juara favorit stand pameran Jala Fair 2023.
Jala Senastri Gabungan Armada RI dengan Ketua Umumnya Nyonya Yayu Heru Kusmanto berhasil menjadi juara favorit stand pameran Jala Fair 2023. Pada kegiatan Jala Fair yang digelar di Balai Samudra tanggal 21 sampai dengan tanggal 24 Februari menampilkan stand berupa produk kreatif anggota Jala Senastri dari seluruh Indonesia dan usaha mikro kecil dan menengah daerah. Stand pameran pengurus gabungan Jala Senastri Armada RI yang menampilkan produk berupa hasil kerajinan dan kreativitas anggota Jala Senastri Armada RI berhasil meraih juara favorit dan menerima penghargaan serta dana pembinaan yang diserahkan oleh Wakil Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Ahmadi Heri. Inspektorat Komando Armada Republik Indonesia laksanakan taklimat akhir audit kinerja di Koarmada 2. Inspektur Koarmada RI Laksamana TNI Arief Muhtarom resmi menutup kegiatan audit kinerja di Koarmada 2 melalui taklimat akhir yang dihadiri Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Dr. TSNB Huta Barat yang diwakili oleh Laksamana Pertama TNI Andi Abdul Aziz bertempat di ruang rapat Gedung Chandrasal Koarmada 2 Surabaya. Kegiatan audit kinerja di Koarmada 2 tahun anggaran 2023 oleh IT Koarmada RI yang dilaksanakan selama 1 minggu untuk dilaksanakan pendalaman di beberapa bidang yaitu di Satkershop, Diskes, Kolat, dan Diskomplek, sedangkan bidang umum dilaksanakan pendalaman di Satker Dismin Pers, Diskum, Kuil, Akun, Pomaldin Koarmada 2, sementara bidang pembendaraan dilaksanakan pendalaman di Satker Kuil, Akun, dan Diskes. Panglima Koarmada Republik Indonesia pimpin uji naskah sementara petunjuk teknis gladi tugas tempur kapal selam. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto memimpin acara tatap muka dan vikon uji naskah sementara petunjuk teknis gladi tugas tempur latihan 1, latihan 2, dan latihan 3 kapal selam di ruang Macan Kumbang Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Naskah akademik yang diawali dengan penjelasan dari Komandan Kolat Koarmada RI Laksamana Pertama TNI Oktavianus Budi Susanto yang kemudian dilanjutkan dengan paparan naskah juknis dari Koarmada 1, 2, dan 3. Panglima Komando Armada Republik Indonesia menghadiri undangan laporan tahunan 2022 di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri undangan sidang pleno luar biasa laporan tahunan 2022 Mahkamah Agung Republik Indonesia secara virtual dari ruang kerja Pangko Armada RI di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Kegiatan laporan tahunan 2022 Mahkamah Agung RI yang dibuka dan disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. M. Sarifuddin disampaikan refleksi kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2022 antara lain pencapaian penyelesaian perkara yang masuk dan ditangani selama tahun 2022. Panglima Komando Armada Republik Indonesia terima penyerahan jabatan Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data Koarmada RI. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menerima penyerahan jabatan Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data Koarmada RI dari Kolonel Laut Elektronika Kus Haryadi di ruang Macan Kumbang, Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Penyerahan jabatan Kadisinfolahta Koarmada RI ini dilaksanakan dikarenakan Kadisinfolahta menerima tugas pendidikan reguler sekolah staf dan komando TNI Angkatan ke-51 di Bandung. Selanjutnya Pangko Armada RI menerima penyerahan jabatan tersebut untuk sementara menunggu penunjukan pejabat Kadisinfolahta yang baru. Demikianlah berita yang tersaji dalam Weekly News Koarmada RI edisi minggu ini. Terus ikuti kegiatan seputar Koarmada RI di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jala Nusa. Jala Seva, Jaya Mahe.